Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih, Pak. Amin, sehat. Niki Pak, saya punya maksud untuk melakukan aksi nyata yang modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Nah, aksi nyatanya itu yang pertama melakukan webinar di sekolah terkait budaya positif. Saya sebagai narasumbernya, diikuti minimal 10 Bapak Ibu guru minimal. Terus kemudian yang kedua dilanjutkan dengan aksi nyata membuat keyakinan kelas di salah satu kelas, terutama mungkin kelas 9B setelah webinar tersebut. Bagaimana Pak, enaknya Pak? Itu untuk aksi nyatanya apa harus webinar atau bisa tatap muka? Oh iya, malah diutamakan tatap muka Pak, karena mungkin webinar yang kemarin bisa juga webinar yang menjangkau banyak orang, tapi juga bisa seminar di lingkup sekolah itu sendiri yang kemanfaatannya malah lebih bagus Pak. Seminar berarti nih Pak. Nah, kalau gitu ya seminar aja kan, nanti personilnya cukup, kemudian koordinasinya lebih mudah dengan teman-teman untuk penyiapan tempat dan lain sebagainya. Oh iya. Ya. Langsung direncanakan nih Pak. Ya. Waktu luangnya kita kira-kira enaknya berarti hari Sabtu Bu ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu nanti berarti 21 ya. Ya, tanggal 21 Januari. Ya. Januari. Nanti tinggal koordinasi dengan kurikulum, kira-kira waktunya itu bagaimana untuk pengaturannya, sehingga nanti anak-anak juga tidak terlalu dirugikan dengan kehilangan jam. Nanti dengan atur dengan kurikulum. Ya. Jadi untuk materinya nanti berarti untuk budaya positif ya. Budaya positif di sekolah. Jadi harapannya nanti bisa diimbaskan ke Bapak Ibu guru, terus kita semuanya juga mulai merubah sedikit untuk menanamkan nilai-nilai budaya positif di sekolah gitu. Ya, pun monggo nggih. Terima kita kasih. Bantu kita apa yang dibutuhkan dari jenengan, nanti akan kita bantu dengan teman-teman. Ya, monggo dilakukan seminar saja untuk bisa manfaat bagi sekolah kita. Ya. Nggih, mboten nuwun Pak nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan acara seminar budaya positif pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini hingga nanti. Seminar ini didasarkan pada analisis rapor mutu yang telah kita laksanakan. Jadi rapor mutu itu dasarnya dari survei lingkungan dan survei karakter yang Bapak Ibu isi. Kemudian di situ ada poin A3 yang wajib untuk dibuat programnya. Di situ ada A3.5 di mana rapor kita rendah dibanding dengan yang lainnya. Yang tentang kebinekaan global, sehingga kita merencanakan untuk membuat suatu komunitas belajar yang didanai oleh dana bos
untuk seminar hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti, seminar, kemudian refleksi dan penutup. Untuk menyingkat waktu agar acara bisa berjalan dengan baik, marilah kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Mega, kami persilakan. Terima kasih Bu Jody. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas di sekolah yang kita cintai, dan pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan seminar budaya positif sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah rangkaian dari hasil kegiatan AKM yang dilakukan oleh anak-anak kita. Di situ kemudian muncul rapor pendidikan sekolah kita. Setelah kita identifikasi, maka kita membuat satu program kegiatan yang bisa kita kolaborasi dengan program guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, memang untuk kurikulum merdeka ini kita sangat ditekankan pada pembentukan karakter. Dan pembentukan karakter itu melalui suatu pembiasaan yang sudah kita lakukan dan yang biasa disebut dengan budaya positif. Namun ya ini di dalam perjalanan mungkin ada pasang surut dari apa yang sudah kita lakukan. Banyak budaya positif yang sudah kita jalankan, ya, namun ini juga perlu keinginan kita, motivasi kita untuk bisa lebih maksimal. Kalau kita bicara tentang tata tertib, ya, kita sudah melaksanakan kegiatan bagaimana menindak anak-anak, bagaimana kita di pagi hari itu sambutan pada anak-anak, dan ini terus terang kan naik turun, kadang ada, kadang tidak, padahal sudah ada piketnya. Itu yang realitas seperti itu. Maka ini nanti kolaborasi ini nanti kita coba kita menguatkan kembali apa yang sudah kita lakukan, karena itu adalah budaya positif kita dalam rangka membentuk karakter anak yang berkaitan dengan tata tertib, yang berkaitan dengan kerapian dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan. Monggo. Kemudian kita kebersihan. Ini juga ada budaya positif yang kita laksanakan dengan kegiatan adiwiyata, kegiatan Jumat bersih. Di semuanya itu sebenarnya adalah di dalam kegiatan adiwiyata ada implementasi bagaimana anak-anak kita dekatkan pada karakter mencintai lingkungan, membentuk lingkungan kita bersama-sama, membentuk lingkungan belajar kita yang well-being, yang nyaman seperti itu, sehingga kita laksanakan kegiatan adiwiyata. Kemudian untuk yang religi itu juga sudah kita lakukan, mulai dari kebiasaan sebelum pembelajaran, sholat duha, sholat zuhur dan sebagainya. Kemudian kepedulian, jadi yang ada amal Jumat dan sebagainya, ya, itu sudah kita lakukan. Dan hari ini anak-anak 2 hari kita mintai untuk sumbangan dalam rangka mendukung ya, tim bola voli kita yang insya Allah Senin, yang mudah-mudahan berlanjut sampai Selasa dan Rabu, sehingga anak-anak kita bisa berprestasi menjadi juara. Nah, kita harus yakin itu, insya Allah nanti mudah-mudahan ya seperti yang kita harapkan anak-anak bisa meraih juara. Jadi itu Bapak Ibu
budaya positif yang sudah kita jalankan. Nah, mari nanti dengan seminar ini ya, yang berjudul Seminar Budaya Positif di Sekolah di SMP Negeri 2 Ngantang ini kita perkuat, kita kembangkan ya, sehingga nanti akan menjadi pembiasaan sehari-hari kita, kebiasaan anak-anak kita, menjadi budaya sekolah kita, dan ujungnya adalah pada pembentukan karakter anak-anak kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar budaya positif di sekolah di SMP Negeri 2 Ngantang dibuka. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Selamat untuk teman-teman yang sudah merencanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan menghasilkan hasil yang maksimal untuk perkembangan sekolah kita. Saya kira bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mega yang telah memberikan sambutan dan membuka acara seminar ini. Terima kasih juga sudah mengingatkan kami tentang program yang ada di sekolah. Saya sendiri sering lupa Pak, kalau Jumat itu saya pakai salaman, jadi sering datang siang, jadinya juga mungkin pada saat Jumat bersih mungkin kita juga perlu bersama anak-anak, bekerja bersama anak-anak, jadi anak-anak juga semangat. Untuk selanjutnya acara inti yaitu seminar budaya positif dilanjutkan dengan refleksi tantangan guru di SMP 2 Ngantang yang dipandegani dan diisi oleh Ibu Desi Suparni selaku guru penggerak yang ada di SMP 2 Ngantang. Untuk itu waktu dan tempat sepenuhnya kami berikan kepada Bu Desi Suparni. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih Bu Yuli dan Bu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Ngantang, Bapak Mega Ismanto SPD, Bapak Ibu Guru, teman rekan sejawat yang luar biasa, semoga selalu berbahagia. Berbahagialah Bapak Ibu Guru hebat, itu pesan dari platform Merdeka Mengajar. Kami di sini ya berinsinyur izin untuk menjadi fasilitator, bukan sebagai pengajar, bukan sebagai narasumber, tapi sebagai fasilitator, mengingat kembali materi yang tentu saja hampir dan semua guru di SMP 2 Ngantang sudah banyak mengaksesnya, yaitu lewat platform Merdeka Mengajar. Nah, tentu saja panjenengan nanti dengan permasalahan saya mohon untuk menyempurnakan apabila yang saya sampaikan terdapat kekurangan atau nuwun. Untuk saya sebenarnya di sini belum menjadi guru penggerak, baru pendidikan calon guru penggerak. Yang membuat saya suami mungkin jadi doa maksudnya, namun selama menjadi guru penggerak mungkin nanti motivasi terutama untuk teman-teman yang masih di bawah usia 50 tahun. Awalnya memang berat, tapi lama-lama saya mencari niat apa ya yang bisa buat saya lebih kuat bertahan di pendidikan calon guru penggerak. Akhirnya saya menemukan yang sangat mudah, yaitu saya akan bertemu sama teman-teman dari SD, SMP, SMA, SMK yang semangat, dan saya harapannya sederhana, saya bisa ketularan semangatnya mereka, saya akan belajar dengan mereka. Itu saja semangat saya akhirnya. Jadi saya mengosongkan gelas saya sekosong-kosongnya dengan harapan saya bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Dan ternyata di guru penggerak itu bukan dijadikan guru yang hebat mengontrol orang lain ternyata, tapi guru yang bisa mengontrol diri sendiri, refleksi mengenai kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Jadi benar-benar 2 bulan kemarin kami itu sangat fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi tidak sampai ke luar dulu, karena memang leadership kami terutama saya masih harus dikembangkan. Baik Bapak Ibu, ini tidak saya luaskan ya.
Untuk agenda kita kali ini pertama pembukaan sudah kita buka. Nanti ada quiz time, ada beberapa video, ada kompetensi lulusan, capaian umum, capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi tentang guru di SMP, tantangan guru di SMP jadi 2 ngata. Monggo kita berkuis dulu. Ini memang identik dengan beberapa mata pelajaran, tapi semuanya kita bisa mencoba. Nah, mencobanya kita sampel nggih, Bapak Ibu. Pertama quiz time. Jangan Pak Farid, karena Pak Farid sudah luar kepala ya untuk masalah kelistrikan. Kita coba guru PKN ya. Bu Nani kan ya? Bu Nani atau yang lain. Mana yang lebih boros, Bu? Boros listrik, lampu yang menyala terus menerus atau lampu yang nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Ternyata menurut penelitian ahli fisika sama borosnya, Bu. Nah, mendingnya kelap-kelip saja biar cantik ya, Bu ya. Kemudian yang kedua, ini biasanya juga guru fisika. Jika diperlukan waktu 10 menit untuk merebus sebutir telur, ini guru bahasa Indonesia coba. Berapa menit untuk merebus 6 butir telur dalam satu wadah? 10 menit. Guru matematika dan hoki ya di rumahnya benar sekali. Ternyata merebus 1 dengan merebus 6 itu waktu yang diperlukan sama. Ibu-ibu luar biasa. Pak Yusuf, besok saya masak gitu deh. Lanjut quiz time yang ketiga. Kecuali guru matematika. Suatu bilangan yang dikalikan berapapun hasilnya tetap sama. Bilangan apa itu? 1. Nol yang betul. Makin kita berpikir, menurut ini 8 tambah 5 1, 7 tambah 3 10, 11 tambah 5 4. Jawaban ini benar. Tapi logikanya bagaimana ya? Kalau 7 tambah 3 10 aja. Tuh. Tapi kok 8 tambah 5 1 ya? 11 tambah 5 4. Monggo, kira-kira logika apa? Ini gak nyeleneh ya, Bu, ini benar. 5, Bu Farida, 4, 3, 2, 1. Logika jam. Betul ya? Logika jam kalau pukul 7 ditambah 3 jam, pukul 10. Mulai pukul 8 ditambah 5 jam jadi pukul 1. Gitu, saya juga baru tahu. Lanjut yang terakhir. Ini agak nyeleneh, jadi jawabannya cak lontong ini biasanya. Nah, di sini yang punya daya humor tinggi Pak Farid ini. Pak Farid, ada 100 pejuang yang sedang bertempur di medan perang. 1 antaranya gugur, Pak Farid. Berapa pejuang yang masih bertahan, Pak Farid? 1099. Bu Agin, paham? Kenapa bisa 1099? Gugur 1 tunggu 1000 gitu ya. Tepuk tangan untuk Pak Farid ya. Luar biasa Pak Farid. Sudah banyak berbagai kuis yang sudah saya yang sudah diketahui ya Pak Farid ya. Oke. Baik, kita saksikan video berikut ini. Semoga betul video dari India. Sudah pernah mungkin melihat, tapi selalu menginspirasi.
Luar biasa ya. Saya masih sudah berkali-kali tapi tetap terharu ya Allah. Luar biasa ya. Baik, saya mungkin butuh pendapat 1-2 guru untuk memberikan komen ya terhadap video tadi. Ibu Umi mana sering mungkin. Apa Bu Umi kira-kira Bu Umi istri dari pesannya Bu Umi? Luar biasa Bu Desi. Kadang-kadang orang dewasa pun harus bisa berpikir seperti anak kecil yang polos, lugas, dan spontan. Jadi tidak usah berpikir yang lebih gitu, tapi yang simpel saja, tapi itu sebuah solusi yang kadang-kadang orang dewasa pun ya tidak seperti itu. Insya Allah, terima kasih ya. Selanjutnya nih, Bu Farida. Oh, kira-kira apa sih yang tadi hasil dari video itu? Yang saya ambil dari video tadi, ternyata gotong royong dan saling menolong sangat diperlukan ya. Ternyata kita tidak boleh memandang sebelah mata kepada orang lain, kita tidak boleh memandang kepada hal yang kecil. Jadi gotong royong itu untuk siapapun dan dimanapun itu tetap harus ada. Terima kasih, benar sekali. Dan yang pertama adalah kalau di sekolah ini kan berat ya Bu, mungkin kalimatnya berat. Tapi kita juga bingung mau berbuat apa. Ada satu saja yang mau memulai, yang lain segera membantu. Insya Allah seberat mana apapun permasalahan siswa, yuk bisa diatasi. Tapi saya dibantu. Jadi buktinya memperbaiki sendirian, gitu kan. Nah, yang dihadapi varian, nah gitu kan. Nah, jadilah kelelahan. Nah, seberat apapun masalah, pertama ada yang inisiatif, kemudian yang kedua kita bekerja sama, kita lakukan refleksi bersama, insya Allah selesai. Katanya Cak Londong yang itu harus kau yang memulai dan kau yang mengakhiri. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oh, saya kira kaunya Safi, Pak. Ada, terima kasih. Baik, kompetensi lulusan diharapkan ya. Bapak Ibu Guru penting mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah untuk meningkatkan kompetensi secara nyaman dan aman. Gurunya aman, gurunya nyaman, gurunya senang, muridnya juga. Nah, ternyata itu harus diusahakan. Kemudian memahami konsep Ki Hajar Dewantara, semuanya insya Allah sudah paham. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi terhadap praktik disiplin. Kemudian memahami peran guru, membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif, berinteraksi dengan murid. Nah, nanti kita juga akan mendemonstrasikan pemahaman tentang 6 hal. Pertama, konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian 3, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol guru atau segitiga restitusi. Baik, saya juga punya fotokopian yang print-printan deh. Bapak Ibu, kita semuanya tahu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu kan ibarat petani. Anak-anak itu bibitnya, tanamannya. Sekolah itu lahannya. Nah, petani itu diharapkan mampu menyuburkan tanah, memberikan pupuk, menyiram, kemudian memunguti hama-hama, tapi tidak meracun tanaman, dia meracun hamanya. Nanti kan meracun muridnya, nah berbahaya gitu ya. Nah, tanaman tadi itu tidak bisa merubah takdir kodratnya. Jadi anak itu sudah punya kodrat. Misalnya dia kodratnya A, kodratnya padi, dia akan tumbuh menjadi padi. Seberapa besar kita memaksa dia untuk menjadi manisa, tidak bisa Bu. Jadi manisa jauh ya. Seberapa pun padi itu kita usahakan untuk menjadi lombok yang pedas, tidak bisa. Yang kita bisa usahakan jadi padi yang berkualitas, itu saja. Nah, anak-anak ini mempunyai kodrat alam kemarin ya, dan kodrat zaman. Saya itu kadang berpikir, enak ya teman-teman yang hidup di Ngantang. Mereka sudah tahu kodrat alamnya anak-anak di sini. Kalau kami dari Malang harus belajar lebih
lebih, apapun karakter keluarganya, dari kecil seperti apa, Putini cuma geleng-geleng, iya gitu ya. Pak Yusuf juga kok beda sama anak lawan. Tapi kalau anak-anak dari guru-guru dari sini, wah sudah punya bekal itu. Wah anak ini karakternya begini, budaya yang ada di tempatnya begini, berarti caranya begini, gitu kan. Yang kedua adalah modern zaman. Mereka hidup yang berbeda dengan zaman kita, maka memaksakan pengajaran yang sama dengan ketika kita diajar dulu adalah sebuah kekecewaan. Dulu guruku kalau mengajar begini, maka aku mengajar anak zaman sekarang begini. Nggak bisa Bu, ya. Anak dulu takut, anak sekarang tidak takut. Gurunya nampar, dia pasang dada dan siap nonjol. Murid sekarang makin marah, makin dimarah, makin menjadi jadi. Nah ini dibutuhkan. Nah dari sini sekolah diibaratkan tanah, melindungi, menjaga murid-murid dari hal tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran lingkungan sekelilingnya, terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan di kelas, lihat guru sudah pasti aku dipisui saja. Lihat guru ini pasti namaku disebut dengan keras. Zaki, saya, ya. Maka proses pembelajaran itu sulit terjadi. Mungkin bisa, tapi sulit terjadi. Ini ada juga penelitian. 2 pot tumbuhan, tanaman dalam 2 pot. Yang satu ditaruh di sound system, yang muridnya cadas. Murid cadas itu suka serapan gitu. Yang satu dengan alunan musiknya teratur. Ternyata beberapa minggu kemudian ya tetap semuanya disiram. Yang kena suara yang keras dan cadas ini layu. Sementara yang musik dengan musik yang teratur menjadi subur. Artinya kita kalau di mana mertua, di mana atasan, disumpah serapai, layu kita ya Bu ya. Sama suami di mana terus kita Bu ya. Jadi layu mulai kita ya. Nah, apalagi murid-murid kita. Wah, Gresi bisa ngomong nggak ngerasain ya, sama Bu saya juga merasakannya. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan positif diharapkan anak punya karakter yang baik. Pada akhirnya karakter itu menjadi budaya positif di sekolah. Nah, monggo Bapak Ibu Pirsani, setuju tidak setuju? Pak Khalil yang sudah banyak bertaubat ya dari 5 tahun pertama di SMP Duangantan, hukuman Pak Khalil. Menurut Pak Khalil, hukuman dapat mendisiplinkan anak selama kan jenengan punya riwayat banyak pengalaman gitu. Garis bunyi Pak Khalil, efektif tidak Pak hukuman? Efektif dan tidaknya hukuman itu juga terkait dengan kebiasaan anak, bagaimana anak di rumah, bagaimana anak di lingkungan. Kalau hukuman kita ini sama dengan yang ada di rumah atau lebih ringan dengan yang ada di rumah, anak ya tetap biasa-biasa saja. Nah, maka untuk melihat efektif dan tidaknya ini kita berusaha membuat hukuman itu yang berbeda. Dan di sini prinsip dari hukuman itu adalah 1, anak menyadari itu salah. 2, ini bisa membuka hati. Nah ini yang sulit ini perlu percobaan yang berulang-ulang. Berarti sebenarnya Pak Khalil itu sudah mempunyai formula ya Bu ya tentang restitusi ya Pak Bu ya. Cuma mungkin membahasakannya. Jadi sebenarnya sudah menuju ke sana. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman? Ayo masuk sehari kamu nyapu, nyirami bunga yang ada di sekolah. Nah itu bisa mendisiplinkan anak. Besok lagi anak tidak mengulanginya lagi. Menurut Bu Tami, setuju Bu? Menurut saya hukuman itu saya lihat dari yang nomor 2 karakter masing-masing anak ya. Ada anak yang diberi peringatan
tapi ada yang perlu dikerasi. Kadang yang gede-gede itu tegur aja nggak mempan. Nah itu baru kita keluar yang kerasnya itu. Jadi nggak semua anak sama. Betul. Iya. Saya dulu suruh membersihkan halaman sekolah karena terlambat. Wah saya senang Bu, karena jam pertama gurunya kan tugas saya belum selesai. Hanya saya lama-lama kan, saya gitu ya. Sekali bisa keluar dari kelas itu. Jadi senang disuruh nyapu gitu ya. Yang kedua, pemberian penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar. Gayo, kamu pintar sekali. Tepuk tangan untuk Gayo. Siapa lagi? Alisa, kamu hebat. Di kelas ini paling hebat kamu. Ini jilbab buat kamu, Alisa. Tepuk tangan untuk Alisa. Begitu, oke? Nanti apakah ini efektif atau tidak? Topik kita hari ini ada 6 cukup banyak. Ini 2 minggu yang harus kami rangkum sehari 1 jam. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol. 6, restitusi. Mungkin saya nyuruh tolong Bu Juli membagikan ini Bu Juli biar ada peta konsep untuk menggambarkan secara utuh yang akan kita pelajari. Pertama, nilai universal. Saya minta Bu Bulan, di tangan Bu Bulan itu tulisannya adalah anak. Coba Bu, saya tulis anak. Anaknya Bu Bulan baru 1 ya? Bilang minta apa ya? Bu Bulan genggam tidak. Ini harga diri Bu Bulan nih. Kalau saya ingin mencabik-cabiknya, Bu Bulan akan pertahankan enggak Bu? Coba. Coba Bu saya. Oh ya, siap. Kecil-kecil ya, luar biasa ya. Bu, saya ganti uang Bu. Anaknya kasih saya Bu. Saya ganti 10.000 Bu. Boleh Bu? Boleh Bu? Anaknya dicuri orang Bu, boleh Bu? Diganti mobil Bu? Oh tidak boleh. Nah inilah namanya nilai. Nilai dari seseorang yang orang lain tidak akan boleh, tidak bisa dibayar, tidak bisa ditukar, tidak bisa dirayu. Intimidasi pun dia akan bertahan. Dan ini namanya kepala tangan tadi menjadi filosofi nilai. Nah, perubahan paradigma dari teori respon ke teori kontrol. Nah, ilusi-ilusi itu anggapan yang sebenarnya tidak benar. Pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid. Kalian di sini tidak boleh bergerak. Saya mau keluar 20 menit. Tidak ada yang boleh keluar kelas. Kamu saya kontrol. Nah, itu dianggap itu bisa. Yang kedua adalah ilusi, anggapan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat membuat karakter. Pak, Faria, katanya kamu itu pemain basket. Apa? Menegakkan badan saja tidak mampu. Nah, itu kita anggap anak-anak kuat, tambah karakternya tambah kuat. Oh iya Bu, baik, saya akan tunjukkan bahwa saya adalah seorang olahragawan. Tahu misalnya, ya Allah lelet, mana aku tak lunak banget sih kamu. Nah, misalnya, apakah itu dapat menguatkan karakter anak kita dengan bahasa seperti itu? Atau Bu Tini terlambat, saya jadi kepala sekolah. Ya cimen Bu Tini, sudah terlambat. Itu Bu Umi Bu, dari sana dan terlambat, jadinya terlambat. Kok bisa? Nah itu apakah karakternya Bu Tini tambah baik? Apakah Bu Tini tambah nyaman? Apakah Bu Tini tambah nyaman, aman, berkembang karakternya? Atau Bu Tini tambah mudah-mudahan ya? Katanya nyaman. Ya. Selanjutnya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Reward. Hadiah. Gitu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya kita guru memaksa murid. Kita senior memaksa bawahan. Katanya kita punya hak. Benarkah? Gitu ya. Lanjut. Nah ini bedanya stimulus respon dengan teori kontrol.
Kalau stimulus respon, ini yang mindset saya. Dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kamu harus menghormati saya. Gak ada tawar-menawar, ya. Yang kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Saya refleksi, coba sih metode yang paling diselingi ketika Bu Desi ngajar apa sih? Kita memahami dari sudut pandang murid. Yang ingin ditingkatkan dari Bu Desi apa sih? Bu, jilbabnya nggak pernah warna hijau. Mau beli kantor, ya kan anak tuh lucu, ya. Saya kadang-kadang kritik itu kadang boleh pakai nggak pakai nama ya Bu, biar Bu Desi tidak mengurangi nilai kami. Tidak, ya kadang menyakitkan juga ya kritiknya itu ya. Misalnya di 8C dan 8D ada kritikan. Ini Bu Desi mohon lebih tegas, lebih keras, beri hukuman yang setimpal kepada Zaki, Panji, dan Ogi. Pastikan mereka jerah Bu. Wah, jadi aku disuruh jadi algojo ya. Di 8D begitu. Bu, jangan toleransi yang namanya dengan Firman. Apa lagi Bu? Sukiono. Dan tidak total berarti 2 itu. Hajar Bu kalau mereka melakukan kesalahan. Tenaga habis dan menghajar. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebuah kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua orang kalau melakukan sesuatu pasti ada alasan. Kenapa sih anak itu kok tidak mau mengerjakan? Bingung. Kalau bingung, ayo dibantu atau dikelompokkan dengan yang pintar. Orang lain bisa mengontrol kita, tidak. Kita lah yang mengontrol diri kita sendiri. Murid lah mengontrol dirinya sendiri. Kemudian saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini Bu Utami tadi. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi, konsensus, ada negosiasi kepada anak untuk menunjukkan pilihan-pilihan yang baru. Terakhir, model berpikir menang kalah. Guru ini mesti menang, mesti benar. Awakmu mesti salah. Aku salah, ya aku mesti salah. Pasal 1, setiap wanita selalu benar. Pasal 2, guru selalu benar. Mama gue guru, telah hidup lo, kata Askaya. Jadi kalau yang dikontrol berpikir saya bisa nyaman, murid juga bisa tetap terjaga harga dirinya. Nah ini yang saya bagi Bapak Ibu, disiplin positif nanti kita akan bahas. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka kita akan belajar disiplin. Kemudian kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Berarti kita belajar teori motivasi. Kemudian model berpikir menang kalah, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan yang baru. Kita belajar tentang 5 posisi kontrol. Ini saya sering dapat ilmu dari Bu Umi. Padahal sudah pengennya saya baca, tapi ya nggak ngerti ketika ada tugas dari guru penggerak, Bu Umi menerangkan saya lebih paham. Lanjut, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap anak memiliki gambaran yang berbeda. Nanti kita akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, lanjut. Apa sih makna disiplin? Nah, biasanya disiplin itu karena kita terbentuk aturan. Jam 7 pagi harus sampai ke sepeda. Jam 2 baru boleh meninggalkan sekolah. Kita udah masak kusuk. Hah? Anakku piye terus ya? Aku gimana ya dapat angkutan? Teman-teman yang tinggalkan, sepeda rusak gimana ya? Aku rewel. Jadi lebih ke tekanan. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina. Jadi disiplin ini adalah orang dari potensinya menuju tujuan apa yang dihargai, atau bisa kita leadership. Kayak kita dulu misalnya, Bu Yuli, aku pokoknya targetnya 6 semester ini 1 PTK. Atau Pak Farid, saya akan melakukan penelitian atau karya inovatif setahun itu minimal 1. Nah, punya perencanaan, punya usaha, direfleksi, dievaluasi, yaitu disiplin. Saya akan datang, saya tidak mau terlambat. Kenapa? Ya karena itu profesi saya, jadi saya nggak mau terlambat. Tapi nggak terlambat, ya saya pasrah karena saya sudah berusaha misalnya. Nah, umumnya kita itu karena takut ya tekanan dari orang lain yang memberikan kita agar patuh, akhirnya tidak nyaman. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia berupa tujuan mulia yang datang dari diri sendiri. Nah, kalau anak
orang tuaku. Nah itu nilainya ya. Ada lagi pantang meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah harga diri saya sebagai muslim. Maka dia akan menjaga sholat 5 waktunya dimanapun berada. Jilbab adalah identitas saya seorang muslimah. Maka dimanapun selama berhadapan dengan non-mahram dia akan berhijab. Ini tanpa ada pujian maupun imbalan dari orang lain, tapi ada nilai dalam diri yang dia pahami dan dia pegang. Saya punya target, jam saya anak-anak bisa menulis 20 puisi misalnya ya, dan saya akan membuat kelasnya sangat puitis misalnya. Oke. Lanjut, kedua adalah teori motivasi. Ternyata orang melakukan perilaku nurut, anak-anak ada yang nurut, Reza, OSIS nurut lagi, ya, Alisa, OSIS nurut lagi. Siapa ini? Alifika, Lila itu nurut-nurut ya. Tapi kita tidak tahu apa motivasi di baliknya. Ada orang kelihatan taat aturan karena nomor satu, dia menghindari hukuman, olok-olok, hukuman dan lain-lain. Ini motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, pujian, reward, hadiah, dia akan bekerja dengan baik, menunjukkan kualitas perilaku yang terbaik. Maka dia tetap motivasinya eksternal. Nah, motivasi yang ketiga ini internal, tujuan disiplin positif dia. Ini nilai harga diri saya. Profesi saya adalah harga diri saya. Ibadah saya adalah wujud kehambaan saya. Maka itu menjadi nilai yang tidak serta-merta diganggu oleh faktor eksternal. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya bukan merdeka dari jajahan saja, bukan terlepas dari perintah, akan tetapi mampu cakap memerintah di awal, itu berarti merdeka. Sama, gitu ya. Lanjut, ada ini hal yang baru. Saya baru dapat dihukum di calon guru penggerak, dihukum oleh penghargaan. Tapi saya ternyata sering mengalaminya. Terutama teman-teman yang saya tidak tahu. Orang Jawa biasanya tidak semuanya. Beberapa teman Jawa saya, bukan di SMP Doangantang ya, di SMP lain, di hadapan teman-teman yang lain bilang gini, wah ini loh kenalkan temanku Bu Desi, dia guru prestasi juara 2 Kabupaten Malang, guru teladan, dia ini the best, dia ini baik, soleha. Saya kok terhukum sih kok digitukan. Saya tidak berkutik ya. Kok tidak bisa ya saya berbangga-bangga diri? Yang tahu siapa saya, diri saya pribadi. Saya tidak tahu bagaimana kalau orang Jawa merespon begitu. Si orang Sumatera nih, kok kenapa ya memuji? Aku gak nyaman. Saya merasa terhukum, ya. Nah, kadang-kadang kita dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan, reward itu pengaruh jangka pendeknya mungkin kelihatan, tapi jangka panjangnya tidak. Pak Yoga bersama saya kemarin ketemu dengan wali murid 9B ya Pak yang menghadap. Dia bilang gini, anak saya tuh mager Bu, makanya HP-an, makanya video porno dan lain-lain. Ya Pak, yang diberi tanggung jawab. Mungkin di rumah ada yang harus dikerjakan anak buat kerjaan rumah tangga. Kemudian dia bilang, anak saya berapa tahun bareng ibunya. Setelah bareng saya baru tahu anak saya itu biasanya ada reward. Mau nyuci piring kalau dapat 5.000, mau nyapu rumah kalau boleh, kemudian boleh main game 1 jam. Dari kecil sampai usia SMP kelas 2 selalu minta reward, selalu diberi reward sama ibunya. Puasa, maka itu rewardnya cuma sampai umur 10 tahun ya. Sudah lebih itu kita pura-pura tidak tahu. Nah kalau di reward 1 hari puasa 10.000, 30 hari berarti 300.000. Terus ini ya, akhirnya pada jangka panjang tidak baik, bahkan menghukum anak secara karakter. Lanjut selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Menurut penelitian ini ya, jadi ternyata orang yang selalu dihargai, diberi, dipuji-puji itu tambah tidak tepat. Dia takut tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya bingung, tidak efektif juga dan merusak hubungan. Karena orang kalau dikasih reward ada yang curang, melakukan segala macam cara halal haram, meliciki teman yang penting dia dapat juara. Akhirnya hubungan menjadi renggang. Apalagi kalau di 9C yang disebut gayo terus. Kue kiyo yo wis
selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Orang sering dihargai, penghargaannya tidak tambah. Akhirnya bekerja, alah gaji nggak naik aja kok. Udah wis, males gini wae aja, wis gini aja. Tapi nanti kalau ditambahin, Bapak Ibu, Bu Desi, kalau nanti hasilnya maksimal juara ini, kemarin kan dapatnya 100.000, nanti jadi 1 juta, saya akan lebih keras lagi. Besok lagi tidak ada penambahan, saya males lagi. Dulu tidak ada sertifikasi, gaji saya masih 80%, saya semangat. Naik 100%, sama semangatnya nggak tambah. Naik dapat sertifikasi, saya masih begini-begini saja ya. Artinya tidak bertambah saya ini ya. Karena apa? Tadi penghargaan kadang menurunkan kualitas, belum tentu ya. Tapi ada orang yang pandai bersyukuri. Aduh, aku jadi orang biasa, berarti aku termasuk manajer area di DEA dengan gaji saya, maka saya harus kerja lebih baik begitu. Dan penghargaan mengurangi motivasi dari dalam. Kalau tidak digaji, tidak dapat insentif, tidak bekerja. Ini bisa jadi. Nah, tapi ada cara lain untuk memberikan apresiasi kepada anak, namanya program kebajikan atau apresiasi. Apa bedanya dengan reward tadi? Ini, beri pengakuan secara khusus perilaku apa yang dia lakukan. Yang kedua, disetelkan secara pribadi, sampaikan pribadi ke anaknya. Kemudian, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Devan, mau dikasih penghargaan apa Devan? Alhamdulillah kemarin saya bilang, Ibu mohon bantuannya. Devan, kasihan sekali Bu, jam saya terlambat 15 menit, rambutnya Bu panjang acak-acakan seperti tidak keramas dan tidak sisir, badannya bau, bajunya itu Bu lungset, bedanya sudah lepas semua, asduknya tidak ada Bu, dan ini celananya kotor sekali. Bu, saya kok kasihan sama Devan. Mohon ya Bu, Devan diajari mencuci yang benar dan menyetrika yang baik. Saya ngomongnya gitu, kan gak ngomong ibunya ya. Itu namanya diplomasi ya. Terus saya ketemu Devan hari Rabu atau Kamis, bajunya itu melipis banget. Saya tanya, kamu yang nyetrika kan? Bukan, ibu pun yang nyetrika ditekan-tekan lama gitu. Kenapa ibu dengarin ibuku? Aku diam aja. Ya, aku sudah membuatnya bukan sedih ya, berpikir karena ibunya keren gitu. Kemudian pengakuan secara konsisten dan yang selanjutnya fokus pada proses, tidak harus hasilnya, tapi anak sudah mulai mau mengerjakan, mau berlaku sedikit lebih baik, itu juga sudah bagus. Contoh begini, pada saat ada murid kita menolong murid baru di kelas kita beradaptasi, kita bisa mengatakan, Leng, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali ya. Kamu ajak temanmu terus baku sama kamu padahal dia orang baru. Makasih ya. Nah itu, gak harus penanya 100.000 belum tentu ya. Yang kedua, pada saat kamu membantu teman tugas kelompok, sudah pintar mau membantu temannya, saya menghargai kamu peduli sama temanmu yang belum paham. Telaten kamu belajar ngajari temanmu itu ya. Semoga kamu barokah ya ilmunya. Nah itu. Yang ketiga, pada saat kamu memungut kertas-kertas berserakan di lantai. Ini Wilma. Saya ingat lagi, saya kan juga karena ngebosi sama anak-anak ya. Datang, Wilma ada di bawah. Terus saya datang, Wilmanya ikut jalan di samping saya. Saya bilang, hah? Kertas kok berserakan gini ya? Kok gak ada yang ambil? Wilma langsung, saya ambil Bu, saya buang di atas. Makasih ya Mbak ya, sudah memungut. Iya Bu, sama-sama. Oh ternyata saya tadi termasuk bos kan, mari kita mau bareng-bareng atau mah bisa minta tolong saya enggak, kok bisa ya berserakan di tempat seperti ini, kan kalian lewat terus. Dipungut sama Wilma kelas 9C, lagi-lagi anaknya Bu Indah ya. Nah Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi Bu menurut pelajarnya? Nomor 1, terlambat atau tidak mengerjakan tugas, maka harus mencatat 500 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya akan tidak terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman katanya ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 10 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 35 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah.
pencarian, diangkat lagi kakinya, hukuman. Yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pemanasan. Konsekuensi, pinter-pinter, jangan lulus guru penggerak. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu menyakitkan, Bu. Harus terjadi. Guru murid tidak punya hak untuk memilih, untuk membela diri. Pokoknya laksanakan, ya. Membuat anak sakit hati. Ada anak sakit hati itu dumel. Ada yang nangis di pojokan. Ada yang kapan ya? Ate ngebo main bu ikut diksi bu misalnya. Itu juga ada yang begitu. Dan bersifat paksaan. Anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Saya pernah waktu saya kan orang miskin ya Bu ya. Jadi waktu itu Bapak belum bisa memberikan seragam saya yang sobek. Kalau nggak punya uang, akhirnya saya memakai bekas seragam mbak saya. Seragam mbak saya itu lebih pendek dari saya mbaknya, jadi dia kan lebih naik. Nah waktu dulu saya berhijab, ini naik ke sini. Kesiswaan saya. Kamu tak punya malu kau ya. Urat malu udah putus deh. Aku ngomong tuh udah nggak boleh. Dah, usah banyak cekcok. Lah kok tambah di sobek sampai sini. Lah ya tambah kelihatan ya. Ini saya itu selama perjalanan mau pulang nggak punya ongkos karena saya biasa jalan karena orang nggak punya ya. Sepanjang tuh gini, solusi tuh nangis ya hujan-hujan. Kok nggak ngerti ya kok ibu saya, bapak saya nggak punya uang. Ya Allah, guru itu ya Allah moga-moga sehat gitu ya. Sehat ya. Terus kemudian kalau konsekuensi, anak-anak membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tapi bermanfaat di jangka panjang. Anak menghargai disiplin, mendorong anak menyesuaikan diri, konsep anak juga lumayan bagus. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan, tapi untuk sementara. Nah, apa bedanya konsekuensi tadi itu dengan hukuman? Konsekuensi biasanya saya nggak tahu mungkin di 9C ada itu, tidak piket dendanya 2.000 itu disepakati. Pertama yang tidak piket denda 20.000 ya, nggak punya uang 2.000 aja ya wes 2.000. Kalau ngomong kotor harus cuci mulut, disikat giginya pakai sikat apa gitu ya. Aduh jangan kumur-kumur tok sama istighfar dulu. Ya wes itu, nah itu kesepakatan. Kalau hukuman anak pokoknya harus manut apa yang sudah saya tetapkan. Nah nanti restitusi itu jalan lain daripada konsekuensi yang ini tugasnya untuk menggali nilai-nilai pada diri positif anak, pada nilai-nilai kebajikan. Anak diajak berpikir apa alasanmu, bagaimana solusinya gitu ya. Lanjut di sini apa hukuman, konsekuensi dan restitusi nanti kita akan pelajari. Ciri-ciri restitusi memperbaiki hubungan, menebus kesalahan, namun anak belajar dari kesalahan. Kita semuanya pernah salah nggak Bu? Pernah. Sebagai menantu pernah salah? Sebagai istri? Nah sekarang sebagai bawahannya kepala sekolah pernah salah? Sering. Tapi seneng ya kalau kita itu diajak ngobrol daripada disindir-sindir dan dinyinyirin. Nah itu ya. Terus tuan orang ngerti kabur. Silakan. Monggo. Selanjutnya keyakinan kelas. Beda keyakinan kelas sama konsekuensi. Kita belajar mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda kendaraan roda 2. Kalau konsekuensinya gini, saya harus pakai helm. Kalau tidak, saya akan ditilang. Eman duitnya. Mending gue tumbas apa Bu? Bakso. Wah, bisa berapa mangkok? Itu konsekuensi. Tapi kalau nilai diri restitusi, nanti munculnya gini. Nilai itu munculnya kepala ini mahal. Kalau kepala terjadi apa-apa, maka semuanya menjadi kacau. Ini nyawa saya, ini keselamatan saya, ini modal saya. Maka saya harus pakai helm. Jadi ada polisi atau tidak, ada penilangan atau tidak, kita sudah punya kesadaran sendiri. Nah ini yang diharapkan pada restitusi nanti. Berat lama, iya betul. Saya saja mencoba 20 kali, karena masih salah gitu. Besok temannya ini marah, restitusi lagi begitu nih. Nah ini mengapa kita
Mengapa harus menjaga perkataan agar tidak tercela? Kalau konsekuensi itu nih begini, agar saya dihargai, agar saya tidak dibilang orang nggak berada. Tapi kalau nanti restitusi tumbuhnya begini nilai-nilai dalam diri, aku orang terhormat. Nggak mungkin bagi saya untuk mengucapkan kata-kata yang tercela. Jadi di kondisi teman seperti apapun dia punya pilihan sendiri atau nilai kebajikan. Nah, peraturan kelas ini bisa dibahasakan menjadi keyakinan kelas. Nanti jadi lingkungan positif, jadi budaya positif sekolah. Lanjut, nah ini monggo. Judulnya sama-sama kesepakatan kelas, tapi kita akan mencari mana kalimat kesepakatan kelas, mana kalimat yang keyakinan kelas. Kalau Bu Rinda, yang mana Bu? Kelihatan nggak Bu? Enggak ya? Tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Instagramnya dikurangi Bu? Salah ya. Sama seperti saya. Yang sebelah satu, sebelah kanan, kiri bagi panjenengan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kalau yang ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang punya nilai kebajikan, Bu Ibu, Bapak Ibu? Yang sebelah kanan. Nah ini yang nanti kita itu akan mempraktekkan di kelas-kelas. Saya kemarin itu mempraktekkan di kelas saya sendiri, tapi saya lupa bawa HP dan habis saya kelisut. Dan Bu Dwi sangat paham siapa Bu Desi. Lupa naruh HP sendiri ya. Nah itu akhirnya saya cuma minta foto anak. Nah anak itu tadi saya cari, anaknya pernah foto waktu kita restitusi siapa? Waktu kita membuat keyakinan kelas, tidak ada yang jawab. Nah saya tidak menemukan, padahal mau untuk contoh. Tapi dari sini saya dapat ini Bu. Waktu itu karena saya kira mau dicat kelasnya, nggak boleh ditempel, saya mau membawanya. Ini kelompok saya bagi menjadi 3 anak. Anak-anak kelas kita ini enaknya kalian kelas seperti apa sih impiannya? Yang kompak Bu, yang apa lagi? Yang tertib gitu loh Bu, nggak ada yang bolos-bolos. Apalagi? Oke, ditulis 3 orang. Di sini ada Nike, Chelsea, Fenty, satu kelompok. Saya harap kelas ini tidak ramai saat pelajaran. Saya harap fasilitas di kelas kita tidak rusak, tidak mengambil hak orang lain, menghargai, mendengarkan saat guru sedang menjelaskan. Yang ini tidak ada, kami mengharap tidak ada yang mengubah kemesraan atau bucin di dalam kelas. Saya baru tahu, ternyata anak itu lebih tahu apa yang terjadi di kelasnya. Loh, tentu saja kalau Pak Khalil masuk 9B, yang bucin-bucin langsung lari. Ya, aku apalagi Pak Farid nanti dijelaskan lagi masalah apa Pak reproduksi lagi begitu nggak jadi. Kalau kondisi yang masuk nanti wala takrobisina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila mau didalili. Ternyata yang mengetahui permasalahan paling urgent di kelas itu ya anak-anak kita sendiri. Sampai tapi saya nggak tanya, saya nggak sempat tanya siapa sih kan yang memberi kemesraan gitu, belum. Terus kemudian kalau diajar rundingan jangan ruwet. Nah ini nanti bahasanya bisa diperbaiki. Misalnya tadi tidak mengumbar kemesraan atau bucin di dalam kelas. Bahasanya coba yang lain apa? Bilang, Bu punya malu. Ya, gimana misalnya? Kami harap kelas kita mempunyai rasa malu terhadap lawan jenis dan menjaga agar hubungan lawan jenis tidak terlewat batas. Nah itu bisa. Dan untuk keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak. Ini nanti kita gunakan untuk restitusi. Nah dan setiap minggu saya lihat kemarin 3 minggu baru saya Jumat saya ingatkan lagi. Semuanya berdiri ya pemanasan. Masih ingat keyakinan kelas kita? 1 anak 1 harus ingat. Coba tidak boleh bermesraan di dalam kelas. Kayaknya itu yang paling ingat ya anak-anak ya. Menghormati guru, menghormati hak milik teman, apa-apa harus diingatkan terus. Saya yang orang dewasa saja masih butuh diingatkan, apalagi anak-anak. Kalau ada masalah baru kita restitusi bisa membuat keyakinan yang baru. Tentu tidak banyak-banyak. Semakin banyak pesan,
kami meyakini apa Bu? Kami meyakini kami siswa yang menjaga fasilitas sekolah misalnya. Terus hadir dilarang melakukan kekerasan. Kami 8B adalah siswa yang saling menyayangi. Nah begitu deh. Terus kemudian apa lagi? Jangan berdiri koridor. Dilarang menggunakan narkoba. Apa misalnya? Kami siswa yang selalu menjaga kesehatan dan tidak mau merusak diri sendiri. Nah itu mungkin bisa bahasanya. Nanti saya juga belajar dari Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Bapak Ibu, siapa kalau jam ke-4 anak-anak sudah lemes, lapar, haus. Nah ini kebutuhan beliau bertahan hidup anak-anak itu belum terpenuhi. Maka sandang, pangan, papan, rasa aman itu termasuk di kebutuhan hidup. Berarti nanti dibutuhkan solusi bersama bagaimana agar anak tidak sampai kelaparan sampai jam ke-4. Nanti dibicarakan dengan orang tua. Yang kedua, apa? Kasih sayang dan diterima. Jadi ada anak yang cari perhatian terus gitu ya. Kita memperhatikan dia. Bisa juga kasih sayang diterima. Guru tidak menunjukkan rasa hormat kepada anak sehingga anak juga tidak merasa diterima. Sudah miskin misalnya ya, sering gak nyambung, sulit memahami pelajaran, tersisih lagi. Nah ini kasihan anak-anak seperti ini, berarti butuh kasih sayang. Ada lagi penguasaan, berpuasa. Jadi anak-anak ini bisa dalam satu kelompok diberikan tanggung jawab. Saya pernah, menurut saya Zaki, siapa Bu? Yogi sama Panji itu dia itu butuh kebebasan dan kekuasaan. Akhirnya setiap kelompok, kata Panji, sudah Bu kita kelompok kelompok bertiga. Siapa ketuanya? Katanya Yogi, sudah saya Bu. Katanya Yogi, yowes gitu. Akhirnya ya selesai. Dan apakah selesai itu tidak? Kita harus konsisten terus ya. Itu luar biasa. Terus kemudian kebebasan berarti salah satunya anak-anak ini tidak mau yang anak-anak harus tugasnya seperti ini, harus seperti ini, warnanya harus seperti ini, bentuknya sama seperti ini, tidak. Kadang anak ada yang senang presentasi lewat video, ada yang senang lewat infografis, ada yang senang lewat poster. Nah kan diberikan kebebasan. Nah terus selanjutnya kesenangan. Ada murid itu gini, nah, Bu, gimana kalau guru perjuangan kita itu jangan pasang muka langsung serang Bu, masuk langsung bisa sama aja deh, coba yang masuk itu anak sudah dredeg ya. Dia kalau yang dredeg dia nggak dredeg tambah makin mongan. Dan anak-anak itu butuh sedikit jog apa Pak, jog itu apa bisa siap coba ya ini kadang kita butuh selera, anak butuh selera humor ya. Itu kalau dulu satu kelas Step sama Wahyu Adi, wah mantep itu jadi perencil. Ibu mau menyampaikan sesuatu? Betul. Oh, silakan Ibu. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Desi, oke. Oh, benar. Bu Desi sangat luar biasa. Dari sekian calon guru penggerak yang hebat-hebat, Bu Desi adalah yang terhebat menurut saya. Ketulusannya, semangatnya, kejujurannya. Kalau tidak bisa ya tidak bisa. Kalau bisa ya bisa. Itu yang saya sangat mengagumi, refleksinya Bapak Ibu ya. Jadi memang sekarang ini kita dituntut untuk selalu merefleksi diri, dan itu Bu Desi banget gitu. Tetap ini Bapak Ibu ya. Dan itulah Bapak Ibu perlunya kita selalu dan selalu belajar. Setua saya ini juga tidak berhenti belajar. Manakala saya mengikuti pembelajaran yang saya tidak paham, Mbak Vika, sini coba ini diapa
Manakala itu tidak ada pada ibu dan bapak, mereka harus mencari kemana? Iya kan? Kan berarti bapak ibu harus lengkap, ilmunya harus lengkap. Manakala menghadapi anak yang dia butuh kebebasan, yang dia butuh kekuasaan, yang dia butuh kasih sayang, maka bapak ibu harus bisa memberikan semuanya. Dan itu tidak bisa hanya berbekal bapak ibu mengaku tadi guru sudah sekian lama. Tidak bisa hanya berbekal itu. Bapak ibu juga harus belajar, gitu ya. Dan ini adalah praktek yang sangat bagus sekali. Ini untuk aksi nyata ya Bu Desi ya. Yang kemarin seingat saya itu bulan Maret, ternyata bulan Februari harus diupload tanggal 8 kalau tidak salah ya. Nah hari ini insya Allah sudah selesai. Dan Bapak Ibu bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh Bu Desi, ini diperoleh di dalam pendidikan guru penggerak. Sehingga Bapak Ibu yang punya kesempatan, jangan disia-siakan Bapak Ibu. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Manakala ada kesempatan dan itu terlewatkan, maka sebenarnya sangat perlu disayangkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan tentu ilmunya Bu Desi tidak cukup hanya buat Bu Desi, ini juga perlu diimbaskan kepada yang lain sehingga Bapak Ibu sama-sama merasakan dan sama-sama mengupdate diri untuk memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhannya. Ini memang era yang sangat baru sekali Bapak Ibu. Artinya baru itu bukan munculnya baru, tetapi semangatnya ini yang baru. Kalau masalah pembelajaran berdiferensiasi itu jauh sebelumnya kita sudah mengenal keterampilan proses dan lain-lain, itu sebenarnya juga dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah sekarang ini digaungkan kembali karena mungkin kita belum optimal di dalam melayani siswa sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian biasanya kita mengenal tata tertib kelas, tata tertib sekolah, kemudian tata tertib guru dan lain-lain. Bu Desi sudah mengawali, mari kita sama-sama membuat keyakinan kalau di kelas ya keyakinan kelas. Tujuannya apa? Agar anak-anak itu tidak merasa diperintah, tetapi inilah kebutuhan saya dan inilah saya harus bertanggung jawab. Bukan karena Bapak Ibu guru, bukan karena ingin mendapatkan nilai baik, tetapi karena memang itulah yang perlu bagi saya dan teman-teman saya. Nyatanya Bapak Ibu tidak ingin meminta waktu Bapak Ibu lebih lama karena kami juga ada kegiatan lain. Dilanjut Bu Desi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Goro ini telaten sekali, inspiratif ya, usianya lebih dari 60, tapi semangat jam terbangnya entah sore kemana, malam pindah hotel. Ternyata jaringan wanita yang sering pindah-pindah hotel gitu ya. Masya Allah ya. Jadi ada di Surabaya, di Malang, lain waktu ke Jogja. Kami sebagai calon guru penggerak, sekarang ibu sedang di Malang, sekarang ibu sedang di hotel apa? Ya Allah, sempet-sempetnya itu membuat saya gelarnya bertambah SH. Amin Allah. Masya Allah, semoga sehat selalu Ibu Gen, Ibu mungkin. Tapi jangan lupa Bapak Ibu tetap harus menyisihkan waktu untuk merefresh ya, otak kita. Jangan sampai langkahnya itu selalu 2, 3, 4, tapi kita harus dalam sehari itu harus kita nolkan pikiran kita. Wah ini lepas semuanya, gitu ya, sehingga seringkali kami sekeluarga, wah ini sudah lama ke Solo hanya sekedar nonton wayang orang. Ini juga sama Mbak Vika ini, waduh ini liburan Senin, ini sudah merancang. Manakala dalam beberapa minggu kita sudah kerja keras, kadang-kadang kita tidak punya waktu hanya sekedar untuk bercengkrama dengan anak cucu, tapi punya waktu untuk menolkan pikiran kita. Itu penting ya. Terima kasih. Selamat Bu, tanya Bu, untuk menolkan itu setiap 1 minggu atau setiap hari. Setiap hari tidur Bapak. Jadi jangan sekarang gaspol itu dihindari. Jadi
Danut kita nolkan. Danut kita nolkan. Oh, jadi Iya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Semuanya sudah hebat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, mungkin saya itu sebenarnya beruntung ya. Teman saya yang guru penggerak itu ada yang kepala sekolahnya itu tidak mau mendukung. Teman-temannya juga. Saya itu selalu dalam kondisi beruntung. Kepala sekolahnya guru penggerak, teman-teman juga sangat luar biasa. Itu yang membuat beberapa aksi nyata saya selalu berhasil. Jadi bukan karena saya sendiri. Ibu-ibu monggo dipirsani video berikut. Kalau saya biasanya menitikkan air mata, tapi panjenengan mungkin tidak, karena setiap orang punya sensitivitas yang berbeda. Monggo Ibu.
sebagai guru, anak kita kan terbaiknya bukan karena itu. Tapi kan kita tidak pernah tahu cerita pahit mereka 15 tahun ini. Punya bapak yang tidak pernah ngajak ngobrol, punya ibu yang ya masak saja mungkin bangunnya siang. Ibu saya itu bangunnya setengah 7 Bu. Jangankan masak, saya cuma dikasih uang kalau buka tudung saja itu ada uang 10.000 ya, saya harus hidup sampai siang. Gitu ya. Kita tidak pernah tahu yang Bu Umi ceritakan bagaimana penderitaan Gigif. Maksudnya saya belum pernah restitusi. Gigif itu sejak kecil tidak pernah ketemu ayahnya. Dia bilang saya tidak tahu anak saya kangen siapa. Saya itu kecewa. Jadi minum minuman keras. Ibunya berikan lagi atau entah ya di Kasembon. Kemudian neneknya dia tinggal bersama neneknya bersama masnya. Neneknya frustasi karena ayah Gigi dan ibu Gigi memberikan 2 anak ke dia yang sudah tua. Setiap hari mereka disumpah serapai. Kalian tuh anak yang cuma bikin beban, orang tua kalian itu nggak ngerti, orang tua kalian kurang ajar dan sebagainya. Ya, itu Gigi merasakan setiap hari neneknya mengatakan itu. Kadang ya dia mampu itu bagian dari kan ada tujuan dan alasan. Ketika orang nanya ke bapakmu yang gitu, bayangkan menjawab apa coba, gitu ya. Dulu juga pernah ketika saya ada satu anak di sel belajar waktu saya mengunjunginya karena anak ini nggak mau sekolah. Pokoknya saya tidak mau sekolah. Saya kunjungi, kenapa kok nggak mau sekolah? Gak Bu, katanya saya itu bodoh, miskin, goblok, saya nggak mungkin sukses. Orang kayak saya sekolahnya neng alas, sekolahnya neng itu di jalan, jadi sampah masyarakat, tukang kuli. Saya nggak usah sekolah. Terus saya kok tanya waktu itu, maaf ya, Bapak kemana? Minggat. Ibu kemana? Minggat. Loh, maksud minggat gimana? Jadi gini Bu, waktu saya tidur kelas 4 SD sama 2 adik saya, tiba-tiba bangun tidur ayah ibu sudah tidak ada. Kemana mereka? Tidak tahu. Lah di sini sama siapa? Bu De, Pak De ada di sebelah, kami dikasih makan oleh mereka. Jadi ya, pahit. Nah anak-anak kita kan fasilitasnya luar biasa, tidak sama. Itu pun kita merasakan masalah. Mungkin Bu Agi belum merasakan karena anaknya kecil. Saya mungkin ya, siapa ya? Mungkin saya sendiri ya, punya anak 4, sudah difasilitasi, sudah dididik, ya masih saja namanya anak-anak gitu ya. Lanjut, kita akan belajar 5 kontrol. Kita akan berkolaborasi satu kelompok 2 orang, nggih. Monggo Bu Yuli, nyuwun tolong nanti kita action nggih Bu nggih. Action ibaratnya kita guru yang ada di sini. Monggo Bu. Nggih. Bu Bulan sama Bu Yuli, Bu Umi dan Bu Jessica insyaallah cukup nggih. Sama-sama ya. Dwi. Manajer membantu murid kita untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, memahami alasan dia melakukan tindakan, kemudian membantu dia mencari solusi. Ini nggih. Nah, monggo ini ada segitiga restitusinya. Nanti kita akan belajar di situ. Tapi teori kontrol restitusi ada pada teori kontrol manajer. Nah, saya terbuka punya saya juga. Dipelajari itu bolak-balik Bu. Yang pertama teori apa ya Bu? Yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Keempat sebagai pemantau. Nah sebagai pemantau itu kita buatnya biasanya punya konsekuensi, sudah buat konsekuensi atau kesepakatan kelas, ada konsekuensinya, kita tinggal mantau. Dan yang terakhir posisi manajer, kita nanti belajar restitusi insyaallah. 5 posisi kontrol, penghukum itu biasanya menghilangkan rasa sakit lahir atau batin, fisik atau verbal, anak-anak terluka. Saya nggak tahu itu pernah mendatangi psikolog itu ada yang melakukan pelatihan healing apa? Ternyata healing itu artinya penyembuhan ya. Nah dari stres, dari kejiwaan. Salah satunya ternyata ketika kita kecil dianiaya oleh orang tua atau
ibu kita saat hamil, ibu kita itu merasa kesedihan yang luar biasa, mengalami tindakan yang tidak nyaman. Ternyata luka itu tersimpan dalam diri kita. Nah, terus marah-marah kita hidup dengan penuh kemarahan. Kita sekarang besar jadi pemarah. Kenapa? Kita sebenarnya punya luka, lebam-lebam yang tidak kelihatan luka dalam. Orang kalau lebam-lebam kesenggol titik, teriak tidak bu? Aduh sakit, matamu. Nah gitu ya, matamu maksudnya ya. Nah ini dia cenderung begitu, menghukum menjadi salah satu cara untuk mendisiplinkan anak. Nah, nopo bu, bu, jangan Bu Yuli ya. Enggak, Bu saya minta dibacakan buku hukum Bu. Boleh, aku sering ngukum. Sing greget-greget 9A 9B. Oh, saiki momen Vaneki fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Jangan datar, Bu, action Bu. Ayo Bu, berdiri Bu, action Bu. Jadi saya itu kemarin waktu di JGP saya yang paling mantap katanya pada posisi menghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pulang ibu, sampai yang mau kelas tak terjemahkan ke sini. Betul. Pasti sekolah yang terakhir selesai. Dasar gak punya otak, malas, bodoh. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Bu masih lanjutannya. Pakai action Bu, kita kan sekarang demonstrasi. Top bahasa Indonesia. Ada suara tinggi. Ini dulu. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk menghardiri. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat? Mungkin ini penggambaran dari saya sendiri. Ya memang seperti itulah saya. Mulai sekarang insya Allah saya tak berusaha sedikit pelan. Goblok kamu. Push up 100 kali. Kamu tidak berguna. Lihat nanti tidak bakal sukses. Jadi gembel. Masuk neraka jahanam. Hasilnya dengan kata-kata, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Atau murid akan cuek dan masa bodoh meninggalkan guru tersebut. Dapat juga murid melakukan perlawanan. Terima kasih guru bahasa Indonesia kalau Sekian ibu ya, betul nada seperti tadi. Tapi kalau intonasinya beda, mungkin saya beliau tahu. Ini panjenengan kok goblok. Seperti itu bukan maksudnya sih kok. Oh enggak. Sekarang pembuat rasa bersalah Ibunda Yuli. Monggo Ibu, action dong Bu. Iya.
Kamu lagi. Bosan melihat kesalahan kamu. Tidak boleh terlalu tinggi. Oh gitu. Ngenes kalau bahasa ngenes yang seperti tadi. Ngenes gini loh. Oh, manas masuk di hati. Walah, Pada itu Kamu lagi. Bosan. Kamu lagi. Bosan saja melihat kesalahan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dari posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mungkin merasa aku kok salah terus gitu ya. Aku jadi betul ya, jadi ngomong aku ini bodoh. Jadi aku ini bodoh, aku gimana? Tambahan sih, ya mungkin ini tambahan nggak sekali itu ya. Misalnya gini ya sih bilang ya. Misalnya ada di kelas itu agak bandel, tapi ngomongnya tentang anak-anak, bapak ibu guru semua senang dengan kalian. Karena apa? Anak di sini rajin sekali. Belum ada gurunya sudah mengerjakan. Padahal itu maksudnya cerita itu adalah lawannya. Jadi senang sekali. Sarkas. Ya, anak di sini nggak usah dikerjakan, sudah mengerjakan sendiri. Semua bapak ibu senang sekali. betul Pak Mario, itu juga anak menjadi kikuk yang merasa bersalah. Orang sih merasa juga lucu. Kalau saya dulu merasa malu sendiri, ya betul Bu ya. Nah, membuat rasa bersalah ini nadanya ngenes, memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merahap pada anak dan lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Kok senang sekali menjawabkan balik kelasmu ini? Saya benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila terpikir seperti itu? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Gitu ya. Murid tertekan seperti inilah dan tiba-tiba mengakus amanahnya dan bisa menyakiti diri sendiri. Ya wis aku koyo tak sekolah wae. Selanjutnya sebagai teman. Ayo sebagai teman. Nah, berulang hilang ya. Oh, minta SPPD. Ini sahabat. Ini Bu Nani, moga Bu Nani agak maju ke sini. Bu Tini pemantau biasanya. Bu Nani pemain rata ini. Guru pada kasus ini tidak akan menyakiti murid. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu sedikit. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Terima kasih Bu Nani. Nah, ini biasanya murid itu kalau pas pelajarannya Pak Yusuf, misalnya karena posisi Pak Yusuf sebagai teman. Tapi ketika ganti pelajaran tidak lagi. Jadi anak
Ya begitu, masih berarti posisi kita masih sebagai teman. Tapi ini masih positif dibanding penghukum dan rasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Jadi anak kita sudah punya aturan, sudah punya kesepakatan kelas. Kita tinggal memantaunya saja. Monggo Bu sinten iki? Bu Tini, monggo Bu Tini. Agak maju Bu Tini. Nyampe. Konsekuensi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, strip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau masih pemantau. Yang masih pemantau. Tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Sampai suruh standby terus ya, Pak Yus sudah kesel boleh mau mengeksekusi ya Pak ya dari setiap aturan. Nongol-nongol misalnya suruh menyiram, suruh ya capek juga ternyata karena anak kalau tidak ditunggui dan tidak dipantau biasanya tidak melaksanakan. Yang terakhir posisi manajer biasanya melakukan restitusi. Di sini Bapak Ibu restitusi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Anak-anak kita pahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya kok yang pernah salah. Kalau terlambat, ya memang kadang-kadang kita terlambat, Budes juga pernah terlambat. Tapi jangan sampai itu menjadi kebiasaan anak. Nah, kira-kira yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Apa sebenarnya alasanmu kok selalu terlambat? Saya bangunnya siang, Bu. Oh, bangun siang. Nah, terus apa lagi? Saya itu kalau tidur teman-teman. Oh iya, tapi kamu berani ya ke sekolah, itu luar biasa. Tapi harus belajar lebih lagi lah ya, lebih pagi lagi. Yuk, kira-kira besok pagi mau terlambat lagi tidak? Ya tidak tahu Bu, ya lihat nanti. Ya. Ada yang jawab, insya Allah tidak Bu. Nah, usahamu apa Bu biar besok tidak terlambat? Nah ini masuk ke menanyakan keyakinan. Jadi anak tadi udah dihajar habis-habisan, tapi mereka dipahami, ayo mau tidak kamu Ibu bantu, Bu Vika bantu untuk belajar dari kesalahan ini. Ya Bu, gitu. Dan biasanya restitusi dilakukan jangan pas hari H anak itu melakukan kesalahan, terutama kesalahan besar.
besok pagi mungkin lebih bisa. Itu pengalaman saya, tapi tidak mungkin Bapak Ibu bisa segera. Semakin keras, semakin berat ya itu. Saya mungkin BK karena memang pekerjaannya mereka terbiasa punya ini anak-anak. Artinya anak-anak ini butuh dibimbing, dibantu, bukan dikata-katain. Nah terakhir posisi manajer itu melakukan restitusi. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Manajer telah memiliki keterampilan sebagai teman dan pemantau. Jadi teman dan pemantau tadi tidak masalah, itu menguatkan. Dengan demikian, bila jadi di waktu-waktu tertentu kembali dalam kedua posisi tersebut, bisa jadi diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid yang selalu merdeka, punya nilai yang terus dibangun dalam dirinya, maka kita bisa mengacu kepada restitusi tadi. Di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhanmu apa, kebutuhan maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bernegosiasi dan berkolaborasi bagaimana memperbaiki kesalahan anak. Seorang manajer akan berkata apa yang kamu yakini dan sebagainya. Nah, tugas manajer di sini membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri, bukan memisahkan murid dengan kelompoknya. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Nah, disinilah anak lebih nyaman. Apakah murid langsung jadi baik? Tidak ada karakter yang bisa diubah dalam waktu 1 hari kecuali atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah hati kita yang bukan pemberi hidayah, tapi Allah tanya apa yang sudah kita lakukan. Allah tidak tanya murid kita akan menjadi sangat baik di masa depan. Allah hanya tanya sebagai guru, sudahkah tahu apa kebutuhan murid-murid kita? Karena sejatinya seperti yang sering disampaikan Pak Jaki, setiap kita sungguh-sungguh mendidik murid kita, Pak Jaki mungkin di bidang olahraga dan sebagainya, sesungguhnya didikan itu kembali kepada diri sendiri. Setiap kejahatan yang kita lakukan kepada orang lain, kembalinya ke diri sendiri. Anak kita juga akan bermasalah. Jadi saya ketika menemukan anak pornografi di HP, saya pulang cepat-cepat, langsung ngecek HP anak saya. Detik juga bisa jadi sama gitu ya. Saya cek, jangan-jangan aku udah marahin anak orang. Anakku ternyata aksesnya sama gitu loh. Terus saya sering begitu. Jadi setiap ada tindakan remaja, wah ini remaja masa kini, saya pulang saya anak kumpul. Nah tadi mama punya kasus di sekolah begini-begini. Kalian mungkin juga merasakan atau ini, anak saya ajak ngobrol. Bagi saya refleksi diri itu penting. Jangan-jangan saya tidak lebih buruk dari anak-anak. Bisa jadi anak-anak saya kelihatan manis di depan saya di rumah, tapi mungkin tidak di tempat lain ya. Jadi ya bismillah, saya kalau ke anak-anak sudah terima kasih ya Bu, ya doakan ya Bu Desi dan anak-anak Bu Desi, karena merasa memang tidak ada jaminan guru agama pasti masuk surga, tidak ada jaminan anak-anak guru agama pasti soleh-soleha. Yang ada adalah kerendahan hati kita belajar untuk tidak menghakimi dan tidak merasa paling benar. Nah untuk perilaku manajer ini saya minta Pak Yusuf dan Pak Ayi. Pak Yusuf ya sebagai Pak Yusuf, Pak Ayi sebagai Wahyu Adi. Ya Wahyu Pak, jadi celekan dulu loh Pak, ya Wahyu Adi. Yang ini Pak yang manajer. Nanti ada di baliknya ya Pak. Nanti ada di baliknya Pak, sampai lanjutannya di baliknya. Iya. Oh enggak. Kalau bahasa Inggris percakapan ringan. Wah ini pendiam. Astaga. Pendiam apa nih? Cek. Ada suaranya Pak Tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mereka pada bisa dong, Pak Yusuf. Kok biasa ya Pak Yusuf? Adi. Biasa Pak Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7.15 ya Pak. Sesekali datang terlambat wajar, tapi kamu harus belajar mengantisipasi agar tidak menjadi kebiasaan. Apa alasan kamu terlambat? Saya bangun kesiangan Pak.
tadi tidak ada yang bangunkan. Untungnya kamu masih berani ke sekolah meskipun terlambat. Iya Pak, saya takut ketinggalan pelajaran Pak. Baik. Keyakinanmu. Bagaimana seharusnya seorang murid sepeda datang ke sekolah? Seharusnya datang sebelum bel berbunyi Pak. Apakah besok kamu kalau ada masalah akan hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya nggak bisa hadir tepat waktu. Loh, bagaimana usahamu agar tidak terlambat lagi? Saya akan secara arah Pak, dan minta orang tua saya bangunkan. Bagus. Lalu bagaimana agar kamu tidak mengalir di kelas? Tidur tidak terlalu malam Pak, dan mandi. Oh, berarti tidak mandi ya? Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Tambahkan doa dan ingat bangun pagi sebelum tidur. Baik Pak, terima kasih Bapak. Amin. Saya ini jenis sami. Sambil lagi tepuk tangan untuk mereka bertiga. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwulansari dari SMP Negeri 2 Ngantang. Saya sangat terkesan sekali dengan seminar hari ini, seminar yang diadakan oleh Bu Desi tentang budaya positif sekolah. Yang mana di dalam seminar ini sedikit banyak telah memberikan solusi dan jawaban dari beberapa kesulitan kami sebagai Bapak Ibu guru pengajar di sekolah. Di dalam seminar ini, Bu Desi memberikan begitu banyak pengetahuan baru yang dapat memfasilitasi kami untuk meningkatkan kapasitas kami dalam mengajar di sekolah. Terima kasih banyak Bu Desi, seminar hari ini begitu bermanfaat untuk Bu Desi. Sukses selalu, terus berkarya, semangat, dan salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika, guru IPS SMPN 2 Ngantang, ingin memberikan umpan balik terkait pemaparan Bu Desi tentang disiplin positif dan juga segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Desi secara detail dan mudah saya terima tentang bagaimana paradigma lama kita dalam mendidik murid, mendisiplinkan murid, yang ternyata saya banyak keliru atau bisa dibilang tidak tepat. Saya lebih ke penghukum atau menjadi teman yang mungkin tidak pada tempatnya. Dari pemahaman itu kemudian dijelaskan juga bagaimana paradigma baru tentang disiplin positif, yaitu membentuk disiplin dari dalam diri murid itu sendiri. Kemudian segitiga restitusi, bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah dengan murid. Di sana juga tadi disediakan waktu untuk kita mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang pernah kita alami dan didiskusikan bagaimana solusi yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan. Banyak ilmu yang saya dapatkan, banyak juga pemahaman baru yang saya peroleh, jadi lebih luas pandangan saya tentang bagaimana menciptakan suasana yang nyaman dalam belajar, bagaimana membentuk disiplin positif siswa, seperti itu. Terima kasih banyak Bu Desi, sangat bermanfaat dan semoga saya bisa mengaplikasikannya dengan baik di sekolah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.